Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil review jurnal metode riset. sebelum memulai izinkan kami Sebelum memulai, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Hidayat. Perkenalkan nama saya Hidayat. Nama saya Alvara Talminto. Nama saya Faraja Sarifano. Nama saya Bisra Hayati Nufus. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Zikra. Judul artikelnya Analisis Kesehatan Bank menggunakan metode RGEC. Jurnalnya Jurnal Ilmu Manajemen Volume 4 1 Februari 2001. Penulisnya Dini Egy Lestari, Mono Rania Sinta Aminda. Topik penelitiannya atau kata kunci kesehatan bank risk profile earning capital. Kunci penelitiannya pengukuran tingkat kesehatan Bank PT Bank OCBC NIS TBK dan PT Bank Niaga TBK. Objek penelitiannya PT Bank OCBC NIS TBK dan PT Bank Niaga TBK. Metode penelitiannya RGEC. Variabel penelitian risk profile, earning dan kapital pada PT Bank OCBC NIS TBK dan PT Bank Niaga TBK. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis kesehatan bank yang ditinjau dari non performing loan atau NPL dan loan to deposit ratio atau LDR untuk faktor risk profile. Kemudian pada faktor layanan menggunakan aset keuangan, return on asset atau ROA dan net interest margin atau NIM, sedangkan pada faktor kapital menggunakan rasio kapital efisiensi rasio CAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada PT Bank OCBC NIS TBK sekarang keseluruhan berada pada predikat sangat sehat atau PK-1 dengan nilai atau total berada pada predikat sehat PK Indo dengan nilai 54%. Jurnal yang kedua, jurnal artikelnya kepribadian, motivasi, dan kompetisi terhadap kinerja karyawan. Judul jurnalnya Jurnal Bagian 14 1 2022. Penulisnya ada Afifan Nova Wahyu Setiawan, Burhanuddin Aib, Haryas Marwati. Topik penelitiannya atau kata penelitiannya seluruh karyawan yang bekerja di PT rangkai pustaka mandiri total berjumlah 393 orang menggunakan sampel 51 orang. Objek penelitiannya 3 serangkai pustaka mandiri pada jejak karyawan, kejadian, motivasi, dan metode penelitiannya ganda, uji instrumen, uji asumsi hati, dan uji hipotesa. Metode samping yang digunakan adalah teknik proposis samping. Variabel penelitiannya kepribadian S1, motivasi S2, tensi S3, dan hasil kinerja karyawan. Tujuan penelitian dibuat untuk mengetahui beberapa pengaruh dan signifikan PT3 serangkaian pustaka berdiri di Solo terhadap kinerja karyawan. Penelitian kepribadian, motivasi, dan kompetensi para konsultan berpengaruh sedikit dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT3 serangkaian pustaka mandiri di Solo. Kepribadian secara sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan, tapi motivasi secara sosial berpengaruh positif dan signifikan. Kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya dibacakan oleh Alvareta. Jurnal ketiga itu judul artikel pengaruh citra merek, promosi, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Tokopedia di Kota Manado. Judul jurnalnya itu Jurnal Emba Volt 9 nomor 2 April tahun 2021.
Penulisnya itu Jilhansha Ani, Bode Lumanau, Jeffrey L.A. Tampenawas. Topik penelitiannya atau kata kuncinya itu citra merek, promosi, kualitas layanan, keputusan pembelian, dan e-commerce. Subjek penelitian dengan sampai 100 orang. Next, Jikra. Objek penelitiannya itu kepuasan pembelian PT Tokopedia. Metode penelitiannya itu analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu kuesioner dan studi kepustakaan. Variabel penelitiannya itu apapun variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah citra merek X1, promosi X2, dan kualitas layanan X3 terhadap keputusan pembelian Y. Next, Jikra. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh citra merek, promosi, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Tokopedia di Kota Manado. Hasil penelitiannya itu secara parsial variabel citra merek memiliki pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Tokopedia di Kota Manado. Secara parsial variabel promosi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Tokopedia di Kota Manado. Secara parsial variabel kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Tokopedia di Kota Manado. Variabel citra merek, promosi, dan kualitas layanan secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Next, Jikra. Jurnal keempatnya itu perilaku manajemen keuangan pada UMKM Sentra Kerajinan Kayu di Kabupaten Dopu. Judul jurnalnya itu Jurnal Among Marti Volt 14 nomor 1 tahun 2021. Penulisnya Muhammad Ari Adin Teti Anggita Safitri. Topik penelitiannya itu atau kata kuncinya perilaku, manajemen, dan keuangan. Subjek penelitiannya adalah para pelaku UMKM kerajinan kayu di Kabupaten Dopu sebanyak 30 UMKM. Next, Jikra. Objek penelitiannya itu perilaku UMKM Sentra Kerajinan Kayu di Kabupaten Dopu. Metode penelitiannya itu analisis regresi linier berganda. Variabel penelitiannya itu mengetahui keuangan X1, pendapatan X2, sikap keuangannya X3, kepribadiannya X4, manajemen keuangannya Y. Tujuan penelitiannya itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen bebas yaitu mengetahui keuangan dan pendapatan
sikap keuangan dan kepribadian terhadap variabel dependent terikat, yaitu perilaku manajemen keuangan. Next, Jikra. Hasil penelitiannya itu terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM sentra kerajinan kayu. Terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM sentra kerajinan kayu. Terhadap pengaruh signifikan sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM sentra kerajinan kayu. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kepribadian terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM sentra kerajinan kayu. Terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan keuangan, pendapatan, sikap keuangan, dan kepribadian secara simultan terhadap perilaku manajemen keuangan. Akan dilanjutkan oleh Faroja Sarifanum. Di sini ada jurnal kelima, judul artikelnya pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, studi kasus pada subsektor pertanian yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Judul jurnalnya, Jurnal Ilmiah MEA Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, Vol 7 nomor 3 tahun 2023. Penulisnya Natasha Shalwa Agraini Astri Krisnawati. Topik penelitian atau kata kuncinya GCG, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ROA, Tobinski. Subjek penelitiannya data yang dapat untuk dijadikan sampel yaitu sebanyak 13 perusahaan. Next, Jika. Objek penelitiannya perusahaan pertanian yang sudah listing di BEI pada tahun 2017 hingga 2021. Metode penelitian ini menggunakan non-conflict, di mana penelitian ini digunakan untuk mencari dan mengetahui bagaimana hubungan sebab akibat berdasarkan lingkungan yang sebenarnya. Variabel penelitian ada ROA, Dewan Komisaris, Tobinski, dan Komite Audit. Tujuan penelitian ini untuk menguji yang terdapat pada perusahaan subsektor pertanian yang terdaftar di GEI periode tahun 2017 sampai 2021. Hasil penelitiannya dari hasil statistik deskriptif dan pengujian menggunakan regresi data panel dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap 4 variabel yang mewakili GCG, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan. Jurnal ke-6, judul artikelnya tingkat kesadaran kepatuhan pajak studi terhadap badan usaha milik desa. Judul jurnalnya Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol 9 nomor 2 November 2020, penulisnya Pasca Dwi Putra, Andri Jainal, Charles Franciscus Ambarita, dan Endang Pratiwi. Topik penelitian atau kata kuncinya kepatuhan pajak, pemahaman pajak, kesadaran pajak, UMKM, dan BUMDes. Subjek penelitian, jumlah sampel pada penelitian ini adalah 88, yang terdiri dari Kabupaten Deli Serdang sebanyak 30, Kabupaten Langkat 27, dan Serdang Bedagai 31. Objek penelitian tingkat kesadaran 3 kabupaten besar UMKM pada Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitiannya metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan interview terhadap responden, analisis regresi linear berganda,
Variabel penelitiannya perpajakan variabel X1, kesadaran membayar pajak variabel X2, kepatuhan membayar pajak variabel Y. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari pemahaman wajib pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Next, Zikra. Hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, jenis usaha, maupun tingkat pendidikan, tetapi pemahaman mengenai regulasi dan kesadaran dari dalam diri merupakan faktor utama dari wajib pajak untuk patuh membayar pajak, faktor pelayanan, dan salah satu pengguna pajak untuk membangun negara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak untuk patuh seperti salah sasaran, pembangunan yang tidak merata, korupsi, dan faktor lainnya. Selanjutnya ada jurnal ke-7 dengan judul artikel Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva, dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Judul jurnalnya Jurnal Mahasiswa Bisnis dan Manajemen tahun 2023. Penulisnya Muhammad Izul Munah Kartini. Topik penelitian atau kata kunci struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas. Subjek penelitiannya, sampel penelitian ini terdiri dari 67 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang tepat untuk sebagian besar penelitian adalah antara 30 hingga 500. Objek penelitian, pengaruh likuiditas perusahaan manufaktur. Metode penelitian, analisis regresi berganda. Variabel penelitiannya X1 likuiditas, X2 ukuran perusahaan, X3 struktur aktiva, X4 profitabilitas, Y-nya struktur modal. Dengan tujuan penelitian untuk menyelidiki hubungan antara likuiditas, ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan profitabilitas terhadap keputusan struktur modal perusahaan dalam industri manufaktur. Hasil penelitian, likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai 2022. Jurnal ke-8, judul artikel Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada karyawan di PT Intrako Penta Tbk. Judul jurnal, Jurnal Bina Manajemen, September 2023. Penulis Sinta Maulina Dewi Siahan, Budi Cetarumingkeng, Andri Friends Asa. Topik penelitian, kinerja karyawan, kepuasan kerja, lingkungan kerja, motivasi kerja. Objek penelitian, kepuasan kerja PT Intrako Penta Tbk. Subjek penelitian, PT Intrako Penta Tbk yang juga harus melakukan pengurangan karyawan dalam jumlah yang signifikan karena kemampuan perusahaan yang menurun drastis selama 3 tahun terakhir. Sampel terdiri dari 100 orang. Metode penelitian, kuantitatif deskriptif, partial least square atau PLS dengan software Smart PLS versi 3.0. Variabel penelitian, X1 motivasi kerja, X2 lingkungan kerja, Z-nya kepuasan kerja, Y-nya kinerja karyawan. Jurnal ke-8, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada karyawan PT Intrako Penta Tbk. Hasil penelitian, kepuasan kerja karyawan PT Intrako Penta Tbk mampu memediasi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawannya. Kemudian, kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh lingkungan pada PT Intrako Penta Tbk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.